berikan respon. Iya, Masya Allah. Silakan Guru Nda. Ilmuwan Pak Dance, Masya Allah, keren. Iya, kalau menyikapi kemudian secara global penyampaian dari saudara kita ya, Pak Dance, Yesus itu kan oleh mereka dikatakan adalah firman, meskipun tidak ada dalil yang mengatakan Yesus itu adalah firman secara terang-terangan ya. Tetapi yang benar adalah Yesus itu adalah penerima firman. Maka sebagai penerima firman, tentu dia adalah nabi. Dan karena firman ini diperintahkan untuk disampaikan kepada Bani Israel, maka dia naik level menjadi rasul. Nah, data yang terakhir tadi itu kuncinya. Apa itu? Yohanes 1 nomor 51. Malaikat naik turun. Untuk apa malaikat naik turun? Untuk menyampaikan firman kepada Yesus. Itu yang bisa disampaikan. Jadi Yesus itu seorang nabi, Yesus itu adalah seorang rasul. Dia bukan Tuhan seperti yang digambarkan oleh teman-teman kita Kristen melalui ajaran Paulus ya dalam 1 Korintus 8. Iya betul. Di situ dikatakan bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan. Itu tidak mungkin Yesus itu adalah Tuhan. Dia adalah satu-satunya Tuhan dan Bapa adalah dan Allah adalah satu-satunya Bapa. Jadi jelas sekali bahwa apa yang disampaikan oleh guru kita Pak Dance Mumet, bahwasanya Yesus itu adalah manusia, itu sudah betul, dan dia adalah penerima firman, dan sebagaimana tugas daripada malaikat Gabriel atau Roh Kudus, maka Roh Kudus atau Gabriel lah yang kemudian yang menyampaikan firman kepada Yesus. Jadi Yesus itu bukan firman yang menjadi manusia dalam arti kata firman yang tadinya bersama dengan Tuhan lantas dipercayai Tuhannya yang berupa firman itu turun jadi daging. Itu enggak. Maksudnya adalah kalam yang melekat pada diri Tuhan yang adalah sifat telah melakukan aksi, yaitu berfirman. Dan ketika dia berfirman memberikan instruksi kepada malaikat, malaikat turun menyampaikan kepada Maria, Maria kemudian mengaplikasikan daripada ide atau firman Tuhan tersebut, maka terciptalah anak Maria. Saya kira begitu, teman-teman sekalian. Terima kasih. Iya, Masya Allah. Ini ada Warabo sama Otran, Muslim apa Kristen? Warabo, Otran. Saya Kristen. Oh, baik. Silakan kalau Anda mau menyanggah atau mau diskusi atau bertanya aja, silakan. Saya tadi tertarik dengan kata-kata Pak Dance. Ya, silakan Pak Dance, silakan. Pak Dance tadi mengatakan bahwa lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Di situ dikatakan anak domba. Kalau kita lihat, memang tujuan Yesus datang itu untuk menghapus dosa dunia. Makanya dari awal orang Israel itu, Pak, setiap ada salah atau dosa, mereka akan membuat korban penghapus salah atau dosa dengan mempersembahkan anak domba. Tetapi itu dari manusia. Sementara di dalam Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anak tunggal. Makanya disebut di situ inilah anak domba Allah. Jadi korban penghapus itu gak datang dari manusia, tetapi datang dari Allah sendiri memberikan korban penghapus anak domba sebagai penghapus dosa. Jadi yang dikatakan bahwa ajaran kasih di Kristen itu adalah Tuhan mengasihi kita dengan cara memberikan jalan kepada kita penghapus dosa. Jadi Allah yang bertindak aktif. Jadi gambaran yang anak domba yang Anda sebutkan tadi jauh banget dari sasaran, Pak.
dari historical dan lain-lainnya itu jauh banget. Pengertiannya itu di mana aja nggak ada yang sesuai dengan pengertian Anda itu. Begitu aja Pak, saya tanggapi. Silakan Pak, kalau mau tanggapi. Izin saya merespon ya. Izin. Anda menyampaikan bahwa Yesus sebagai anak domba menghapus dosa umat manusia. Kalau demikian, ada asumsi bahwa keselamatan itu berdasarkan penebusan dosa. Tetapi ingat, Matius pasal 16 ayatnya yang ke-27, Yesus membantah bahwa keselamatan itu karena perbuatan. Coba baca lagi Yohanes 1:29 tadi Pak. Pada saat Bukan saya mengatakan Pak. Yesus mati di Bukit Golgota. Ya, coba baca dulu Pak yang keselamatan tadi. itu menurut perbuatannya masing-masing. Saya bacakan ya. Ini bantahan Yesus bahwa keselamatan itu karena penebusan dosa, tetapi karena perbuatan baik. Matius pasal 16 ayatnya yang ke-27. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi Yesus datang menghakimi kedua kali. Keselamatan itu menurut perbuatannya masing-masing. Jadi bukan karena penebusan dosa. Boleh saya tahu tadi ayat yang mana Pak? Sorry. Oh iya. Matius pasal 17 ayatnya yang ke-27. Matius 17 ayat 27. Iya. Matius Di situ 17 ayat disebutkan 27. Tuhan datang Matius 17 ayat, sorry. upah berdasarkan perbuatannya masing-masing. Matius 17 ayat? Matius 16 ayatnya yang ke-27. 16. Boleh Anda bacakan supaya Matius 16 ayat 27 saya bacakan. yang bisa mendengarkan. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi oleh malaikat-malaikatnya, dan pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Menurut perbuatannya. Jadi membalas. Ini ada hubungan upah. Kalau kita melakukan kejahatan, neraka. Kalau kita melakukan kebaikan, itu jannah dan surga. Menurut perbuatan kita. Yesus tidak pernah menyinggung menurut penebusan dosa. Dah, saya jawab ya Pak. Iya, saya tanggapi ya. Yohanes 1 ayat 29 jelas mengatakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi nggak ada perlu tafsiran apa-apa. Jelas dikatakan di sana bahwa anak domba itu adalah untuk menghapus dosa dunia. Itu tertulis ya. Kita ngomong yang tertulis dulu nih. Kemudian Anda membantahnya dengan ayat Matius 16 ayat 27 yang mengatakan mengenai membalas setiap orang menurut perbuatannya. Anda kaitkan dengan keselamatan. Ya, padahal di dalam ayat yang Anda bawa itu tidak ada menyatakan tentang keselamatan. Tentang penghapusan dosa sudah jelas disebut bahwa penghapus. Nanti kalau dinamanya penghakiman itu akan ditentukan salah dan dosa setiap orang. Tidak ada dikatakan di sana bahwa perbuatan baiknya akan menghapus perbuatan jahatnya, tetapi membalas sesuai dengan perbuatannya. Penghapus artinya ketika Anda pernah ketika kita sekolah ada yang namanya penghapus. Yang dihapus adalah apa yang sudah tertulis dan yang salah. Nah, itu jelas tertulis, nggak perlu dibantah atau ditafsirkan, udah jelas menghapus dosa. Tetapi yang Anda bawa itu adalah membalas setiap orang dengan sesuai dengan perbuatan yang nggak ada di situ keselamatan, nggak ada di situ dosa. Oke Pak, saya tanggapi ya.
Sebentar, ada dua hal. Satu hal. Yang kedua, Anda tadi mengatakan bahwa Bentar Pak Pendeta, satu-satu aja Pak Pendeta biar enak diskusinya, biar nggak lupa. enggak, masih satu poin, masih poin yang sama Pak, di ayat yang sama Pak, supaya nanti nyambung dengan apa yang disebutkan oleh Pak Dance, karena sangat berhubungan dengan yang Pak Dance sebutkan tadi. Nggak lama kok Pak, nggak nyampe setengah menit. Jadi yang kedua adalah dikatakan bahwa anak manusia tadi datang, ayat 27 tadi, anak manusia diiringi oleh malaikat-malaikatnya. Jadi di sini disebutkan dengan jelas bahwa anak manusia itu memiliki malaikatnya, artinya malaikat yang dimiliki oleh anak manusia itu. Jadi kalau Anda mengatakan ada manusia yang memiliki malaikat sendiri, saya mungkin Anda perlu menjelaskan kepada saya lebih lanjut kenapa manusia ini punya malaikat sendiri, Pak, atau nabi atau apapun dia. Silakan Pak. Itu dengan sesuai dengan yang Anda jelaskan tadi di awalnya mengenai Yohanes 1 ayat 51 tadi. Oke, silakan Pak. Saya akan mengulangi lagi ya ungkapan Anda bahwa Yohanes pasal 1 ayat 36 itu menghapus dosa umat manusia. Dunia, ya, Pak. Dunia. Dosa dunia. Mari kita itu yang disebutkan di sana. Membaca selanjutnya. Saya membaca ulang. Ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah, inilah anak domba Allah." Ya. Kalau saya hanya baca pada ayat 36 ini, tidak pernah ada di sini ya Yesus menghapus dosa dunia. Tetapi cuma disebutkan, "Lihatlah, ini anak domba Allah." Ya. Sekali lagi pada ayatnya 36 ini ya, tidak searah dengan Anda katakan bahwa lihatlah anak domba Allah menghapus dosa dunia. Tetapi di sini cuma disebutkan lihatlah anak domba Allah. Tidak ada kata menghapus dosa dunia. Lalu selanjutnya 29 Pak, Anda baca. Coba saya baca ayat ke berapa? Yohanes 1 ayat 29 Pak. Oh ya, oke. Nah, saya bacakan ayat 29. Nah, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah, ini bukan dosa individual. Bedakan individual menghapus dosa manusia dan dunia. Beda. Ini memiliki pengertian yang dalam bahwa dunia itu diterima oleh Allah melalui para nabi. Jadi di sini tidak individual. Ya, tidak merujuk kepada seseorang. Nah, kita kembali kepada Matius pasal 16 ayat 27. Anda katakan ini tidak ada hubungan dengan keselamatan. Ingat baik-baik, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaannya. Jadi ini berbicara second coming. Jadi ini ada hubungan dengan penghakiman. Nah, berdasarkan di sini disebutkan bahwa akan ada upah ya berdasarkan perbuatannya. Jadi ini terlepas dari penebusan dosa. Upah, jika kita memiliki pandangan yang baik, perbuatan baik, maka tentu surga. Nah, mari kita melihat ya, Wahyu pasal 20 ayatnya yang ke 12 bagian B. Dan orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Jadi lagi-lagi di sini menurut perbuatan mereka. Kalau menurut perbuatan ini terpisah dengan penebusan itu sendiri. Nah, lalu pada Yesekiel pasal 18 ayatnya yang ke-20, orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayahnya tidak akan turut menanggung kesalahannya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Jadi clear, perjanjian lama dan perjanjian baru mengungkapkan penolakan terhadap
penebusan dosa. Oleh karena dosa telah ditebus masuk surga. Tidak ada dalam Bible, tetapi berdasarkan perbuatan baik. Oke, lanjut. Mungkin ada tambahan dari guru saya, Bang Sumah. Silakan. Dan ada Ustadz Alif. Ya, Ustadz Alif atau Gurunda monitor? Gurunda? Ustadz Alif monitor? Enggak, Ustadz Alif kayaknya udah istirahat. Iya. Ya, Gurunda. Iya, yang mesti dipelajari oleh saudara Kristen di sini adalah bahwa narasi yang dibangun di dalam catatan pengantar atau karangan pribadi dari penulis Yohanes ini itu bukanlah satu yang bersumber dari lisan Yesus dan dituliskan bukan sesama dengan Yesus, tetapi ada satu hal yang Anda harus pahami adalah cakupan pesanan dari Barat yang menginginkan kemudian mereka menghalalkan segala macam cara dengan menggunakan opini bahwa dengan matinya Kristus itu adalah untuk nebus dosa, maka kalian sekarang sudah bisa makan babi, makan apapun yang kau kehendaki, minum apapun yang kamu kehendaki. Itu sebenarnya muatan dan yang cakupan yang ingin diajarkan kemudian oleh Yohanes. Ingat, kita selalu berpola kepada Yohanes 21 nomor 24-25 bahwa ternyata yang menuliskan buku Yohanes ini itu bukan murid Yesus, tetapi orang yang tidak dikenal, entah siapa, yang kemudian menuliskan kesaksian-kesaksian. Artinya bukan firman Tuhan dan bukan juga sabda Yesus langsung, tetapi hanya berita-berita yang didengarkan oleh penulis Yohanes dan disusunnya kemudian dan disesuaikan dengan selera yang memesankan, yang memesan informasi itu. Nah, terkait dengan Yesus, kalau pengarang Yohanes mengatakan inilah domba penghapus dosa, ini penghinaan. Kenapa? Di dalam tradisi Yudaism, Imamat 1 nomor 2, itu perintahnya jelas. Katakanlah kepada orang Yahudi, apabila mereka hendak mempersembahkan korban penebus dosa, maka hendaklah mereka mempersembahkan binatang ternak, domba, kambing, sapi, lembu. Itu kaidah yang betul. Sampai penulis Yohanes juga paham, sehingga memplesetkan. Dia memplesetkan kalau Yesus itu adalah domba, supaya tidak melanggar kekudusan prosesi pembebasan orang-orang Yahudi dari dosa mereka. Harus menggunakan binatang. Kenapa? Karena penulis Yohanes ini juga orang pintar. Dia tahu kalau di dalam tradisi Yudaism, mempersembahkan manusia itu pasti larinya ke ajaran Dewa Molok. Sedangkan tradisi Yesus sendiri di dalam Matius 8 nomor 4, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan penebus dosa sebagaimana yang diperintahkan Musa kepadamu. Nah, jadi kalau Anda membawa narasi Yohanes 1 nomor 29, yaitu bukan sabda Yesus dan itu bukan firman Tuhan. Dan kalau Anda mengikuti itu, berarti Anda pengikut penulis Yohanes, bukan pengikut Yesus. Kalau Yesus dia mengatakan B. Yesus tidak pernah lari dari kaidah yang diucapkan. Persembahkanlah persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa kepadamu. Apa yang diperintahkan Nabi Musa? Hewan. Begitu juga dalam Matius 19 ketika Yesus ditanya, Guru, ini Yesus nih yang ditanya nih, bukan pendeta, bukan pastor. Guru, ya paman, apa yang harus aku lakukan agar aku bisa memperoleh hidup? Bukan cuma hidup saja, tetapi kekal. Aku mau hidup selama-lamanya. Aku tidak mau mengalami kematian. Apa yang harus aku lakukan? Apa kata Yesus? Rangkaian daripada ucapan dan perintah, kaidah, larangan, ketetapan, ketentuan Yesus semua sebutkan. Tidak ada satupun di antaranya bunuhlah aku supaya kau dapat hidup. Nggak ada itu. Nggak ada. Malah perintahnya yang pertama apa? Jangan kau membunuh. Jadi jangan kau persembahkan Yesus sebagai tumbal untuk dosa-dosamu. Jangan. Itu kata Yesus. Matius 19, nomor 16, 17, dan seterusnya. Jadi Kristen ini hanya mengambil pola
"Ah, kami bebas mau ngapain aja karena kami sudah ditebus." Ya itu derita lu, itu maunya kamu. Tapi adakah itu Yesus ajarkan? Tidak ada sama sekali. Benar kata guru saya tadi, kalau Anda mau hidup, maka lakukanlah kebaikan-kebaikan. Itu tadi tuh, jangan begini, jangan begono, hormati orang tamu. Itu perintah Yesus tuh. Apa kata orang yang bertanya? Semua telah aku lakukan, guru. Satu lagi kalau begitu. Apa itu? Jual semua hartamu dan berikan kepada si miskin. Wah, keren kali ajaran Yesus nih. Tapi Kristen muncul dari barat, oh enggak, darah Yesus itu, ini ajaran sibilisisis. Karena hanya iblis yang menginginkan darah manusia. Kalau pencipta langit dan bumi, jangankan kita, jangankan Yesus, Nabi Abraham aja ketika diminta diuji, anakmu serahkan kepadaku. Pokoknya saya nggak mau tahu. Serahkan anakmu yang tunggal itu, yang satu-satunya itu. Sembelih dia, aku yang perintahkan. Nah, dia diuji, Kejadian 22. Apa yang terjadi? Tuhan menghendaki itu. Tuhan menginginkan darahnya? Enggak. Tuhan menggantikannya dengan binatang. Tapi di Kristen lucu. Tuhan menginginkan binatang, digantinya manusia. Nah, itu yang perlu Anda pahami. Jadi menebus dosa dengan darah manusia itu adalah ajaran setan. Selesai. Oke, saya jawab ya. Ya, silakan. Saya jawab. Oke. Pertama tadi dikatakan, saya jawab, tanggapin dulu Mas Dance. Pak Dance tadi mengatakan bahwa itu umum dunia. Memang darah Yesus itu enggak untuk khusus penghapus dosa bagi yang mau. Penghapus dosa itu disediakan untuk semuanya. Siapapun yang mau menerima penghapusan itu akan menerimanya. Jadi bukan ada kata eksklusif untuk siapa. Jelas memang di Alkitab itu ditulis menghapus dosa dunia. Siapa dunianya? Siapa pelaku dosa di dalam dunia ini? Jadi disediakan itu penghapusnya. Yang kedua tadi itu tanggapan saya atas Dance karena nggak ada lagi yang dikomentari yang lain. Kemudian saya menanggapi mengenai Juma ya. Juma tadi mengatakan bahwa ada ajaran dari Barat yang mengkondisikan supaya kelihatan A, B, C, D, E dan lain-lain. Tetapi sumber yang diambil adalah kitab yang sama. Ini saya nggak paham dengan cara berpikir Anda. Karena dari sumber yang sama Anda pilah-pilah, ini propaganda Barat, ini ajaran Yesus yang benar. Anda kutip lagi, keren loh ajaran Yesus bahwa mengatakan begini, tapi sumber yang sama. Sementara tulisan yang lain Anda katakan, oh ini propaganda Barat. Saya sama sekali nggak mengerti cara berpikir Anda. Mungkin saya ajarkan kalau begitu. Sebentar. Nanti Anda lagi yang jawab ya. Saya ajarin kalau gitu. Kusuapin kalau gitu. Karena orang yang orang awam aja ngelihat ini apa sih gitu ya. Tak ajarin kalau gitu. Apa tak sih ajarin. gitu. Kedua, bentar. Belum selesai. Ya, sabar. Nggak lama kok kalau saya menanggapi. Yang kedua, Anda mengatakan bahwa Yesus, konfirmasi dari Yesus sendiri tidak mengatakan bahwa ada penebusan bahwa itu dewa Molok dan lain-lain, bahwa persembahan korban manusia. Di dalam Matius 20 ayat 28 jelas dikatakan, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya bagi menjadi tebusan bagi banyak orang. Kalau Anda mengatakan yang tadi itu berarti Anda memang kurang referensi. Nah, kalau kurang referensi, dengan kurang referensi Anda mengatakan, oh ini ajaran, apalagi Anda menuduh tadi ini propaganda Barat dan lain-lain. Ya, saya hanya menunjukkan bahwa ada nih yang mengatakan bahwa dia memberikan nyawanya untuk tebusan. Jadi kata-kata Anda tadi sama sekali nggak menyentuh sama sekali, malahan terlihat ngarang, Mas. Oke, Mas, silakan, Mas. Oke, tak ajarin ya, Dek. Tak ajarin ya. Saya mengatakan bahwa Kristen mempersembahkan darah Yesus itu untuk iblis. Kenapa?
Karena tidak ada Tuhannya Yahudi minta darah manusia. Catat itu dulu. Catat itu dulu. Kenapa Anda menerjemahkan Matius 20 nomor 28 itu mempersembahkan nyawanya menjadi tebusan bagi orang lain? Kenapa? Karena Anda penyembah setan, Anda penyembah iblis. Saya berjuang siang dan malam, mempertaruhkan dan memberikan nyawaku untuk anak-anakku demi untuk menebus utang-utangnya. Bukan berarti saya harus mati, nebus dosa mereka, nebus utang mereka. Anda menerjemahkan itu kan Anda pengikut setan. Maaf ya, saya kalau orang yang merasa pintar, saya belak-belakan aja. Tak ajarin, tak suapin supaya kau sehat. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Yesus tadi udah kubilang kan, kuperintahkan kepadamu, perlihatkan dirimu kepada imam, persembahkanlah persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa kepadamu. Ada Nabi Musa memerintahkan makan darah manusia? Hah? Minum darah manusia, makan daging, ada? Nggak ada, Cak Ayu. Itu ajaran dari barat. Yesus yang mengatakan, lakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Ya lakukan, katanya percaya Yesus. Siapa yang percaya kepada Yesus akan memperoleh hidup. Yang tidak percaya mati dalam dosanya. Percaya nggak ente kepada Yesus? Percaya. Ya sudah, persembahkan yang dipersembahkan Nabi Musa. Jangan kau persembahkan yang diminta oleh Dewa Molok, Cak Ayu. Gitu cara belajarnya. Kemudian nih, tak suapin dalil. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Imamat 18 nomor 21, janganlah kau serahkan seorang anak manusia dan untuk mempersembahkannya kepada Molok, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Tuhan Elohimmu. Paham di situ ya, Dek? Kalau ada orang yang mempersembahkan anak manusia, entah ikut Dewa Molok kek, kepada bom-bom kek, kepada tukul, kepada panjul, kepada tuyul, kalau dia mempersembahkan darah manusia, Dek, itu sudah merusak tatanan kekudusan Elohim, nama Elohim itu. Saya lanjut ya, Dek ya. Nah, biar kamu itu disuampin supaya pintar bisa berjalan. Di dalam Imamat 20, Dek, nomor 3. Aku Tuhan, aku sendiri yang akan menentang orang itu dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya karena dia telah menyerahkan seorang anak manusia kepada Dewa Molok. Sampai sini paham, Dek? Jangan kau tantang itu, Dek. Di dalam Bibelmu itu tertulis. Di dalam Bibel yang kalian curi dari orang-orang Yahudi, Dek. Kenapa kemudian saya mengambil data di dalam Bibelmu yang amburadul seperti itu? Yang saling cakar-cakaran kayak gitu. Karena Al-Quran saya sudah menerangkan itu, Dek. Ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil. Wahai ahli kitab, mengapa engkau mencampur adukkan yang batil dan yang hak? Lalu kemudian kau terjemahkan dan kau bagi-bagikan kepada orang-orang cupu yang tak punya hak tentang kitab tersebut. Ingat, Injil hanya untuk orang Israel. Yesus hanya untuk orang Israel. Kitabnya Yahudi, kitab Tanakh hanya untuk orang Israel. Kalian bukan orang Israel. Injil kalian tidak punya hak. Kitab Tanakh kalian juga tidak punya hak. Kalian hanyalah penumpang gelap dari barat yang kurang kerjaan. Sampai situ paham, Dek? Nah, tak ajarin lagi. Tak suapin. Imamat 1 nomor 2. Katakanlah kepada orang Yahudi. Anda kan bukan orang Yahudi. Jadi Anda mempersembahkan nenekmu, tantemu, kakekmu, opungmu. Ya silakan aja. Ente bukan orang Yahudi. Katakan kepada orang Yahudi. Berbicaralah kepada mereka. Apabila engkau berbicara kepada mereka, katakan kepada mereka. Jika seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Elohim, harus, wajib mempersembahkan persembahan itu, yaitu hewan ternak, lembu, sapi, kambing, domba. Ada manusia di situ, Dek? Ada? Tidak ada, Dek. Jadi bagi umat Islam kalian itu pelawak, apalagi bagi Yahudi. Tidak ada ajaran para nabi meminta persembahan manusia, apalagi katanya Tuhan yang kau persembahkan. Ya, Dek. Kebalik otakmu, Dek. Otakmu kebalik, Dek. Otakmu kebalik. Jasadmu bertumbuh, otakmu mengkerdil. Tidak ada itu. Tuhan minta dosa orang manusia itu dihapuskan dengan darah manusia, Dek. Kalau Anda lihat di dalam kitabnya orang Yahudi, Dek, 2 Tawarik 7 nomor 14, Dek, apa kata Tuhannya orang Yahudi, Dek? Bikin malu Kristen ini. Kalau kita baca dalil kitabnya orang Yahudi, Dek, yang kalian pinjam, kalian tenteng tapi kalian hanya sebagai aksesoris doang, nggak pelajari.
umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Apa kata Tuhan, Dek? Aku akan mendengarkan dari surga mereka, dan aku akan mengampuni dosa mereka dari surga. Gitu, Dek. Jadi orang-orang Yahudi, Dek, kalau melakukan dosa, Dek, mereka bertaubat, Tuhannya yang di surga mendengarkan dan menghapuskannya dari surga, Dek. Tidak turun jadi bayi, Dek, jadi bayi. Kalau yang turun jadi sabar dulu, Adek, sabar dulu, Dek. Kalau yang turun jadi manusia, Dek, nebus dosa, Dek, itu Krishna, Atis, Wisnu, siapa lagi, Dek? Hercules, siapa lagi, Dek? Zeus. Nah, itu Yesus. Nah, itu Tuhan kau tuh. Tapi agama samawi tidak mengenal seperti itu, Dek. Paham sampai sini, Dek? Nah, kalau nggak paham nanti kusuapin lagi ya. Nah, silakan. Nggak jawab ya, nggak jawab. Asal jawab aja tapi santai. Kita santai kali pun, berdasarkan apa yang tertulis dan bukan berdasarkan asumsi dan apa namanya ya pengertian yang seperti tadi, jauh ngawur dari apa yang ada. Ya, saya jawab. Pertama tadi kekonyolan yang Juma sebutkan, dari kata-kata sampai dia berteriak mengatakan mempersembahkan manusia, mempersembahkan Tuhanmu, mempersembahkan apa? Bukan kami yang mempersembahkan. Dari tadi ayatnya sendiri sudah jelas. Makanya baca dengan tenang, mikir dengan jelas. Inilah, lihatlah anak domba Allah. Jadi bukan manusia yang mempersembahkan Tuhannya. Anak domba itu dari mana? Dari Allah. Udah jelas. Jadi teriakan Anda tadi terlihat konyol banget. Bukan kami yang memberi persembahan, Yesus kami persembahkan, bukan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia memberikan. Jelas ya, Pak? Syukran, Bunda. Jadi dari awal pelaksananya itu siapa? Bukan kami. Jadi dari awal Anda mengatakan kitab Yahudi dan lain-lain, Anda nggak bisa mengerti bacaan. Akibatnya seperti ini. Anda salah jalan, Dek. Dek Juma. Anda salah jalan, Dek Juma. Jualan obat. Jelas ya, Dek Juma, baca nanti. Siapa yang memberi anak domba siapa, Dek Juma? Iya, nanti saya baca. Anak domba terus domba aja siapa? leluconmu, Jadi, silakan. kalau Anda mengatakan bahwa kami yang memberi persembahan, Anda nol besar. 2 kali udah ada jawaban Anda. Kerasnya aja yang ada, tapi nggak menyinggung sama sekali. Bahkan ngawur dan tidak bisa baca yang tertulis. Silakan Anda berkomentar. Oke ya, buka mulutnya, Dek, buka mulut biar kusuapin baik-baik ya, Dek ya. Saya tadi minta pernyataan saya. Diam dulu, Dek, Adek, Dek, ambil tisu, lap pipisnya dulu. Nah, gitu. Jangan diminum pipisnya. Pipis jangan diminum. Turun. Tuh, udah. Ya, gitu, duduk yang cantik. Ya. Baca yang benar Dengarkan ayah, Dek, dengarkan. Iya, Dek. Dek, dengarkan ayah. Dek, ayah. Pak Pendeta diam dulu, Pak Pendeta. Ya, dengarkan ya, Dek ya, dengarkan. Yang Adek baca itu Yohanes 1:29 itu kan? Itu firman Tuhan, Dek. Hah? Itu sabda Yesus, Dek. Bukan, Dek, bukan. Itu karangan penulis buku Yohanes, Dek. Itu bukan sabda Yesus, adekku. Apalagi firman Tuhan, Dek. Nah, makanya kalau cebo itu yang bersih, ya, bersih supaya otak itu bisa berpikir dengan baik. Tadi ayah mengatakan samamu, Dek, itu bukan firman Tuhan tuh. Jadi kalau kau ikuti itu dan mengatakan Yesus itu domba, binatang, berarti kamu itu pengikut pengarang Yohanes, Dek. Katanya inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Kok larinya ke Yohanes, Dek, pengarang Yohanes, Dek? Bukan ke Yesus. Yesusnya mengatakan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa, Dek. Bukan yang diperintahkan oleh pengarang Yohanes, Dek. Nah, makanya kalau cebo itu ya cebo yang bersih, jangan pakai air 1 sendok, ya.
Sekarang saya ingin bertanya samamu, Dek. Kalau kamu kemudian menginginkan tebusan dosamu dengan Yesusmu itu, yang si Kristus itu dijadikan tumbal di atas salib, saya pingin tahu, Dek, udah sampai mana pengetahuanmu, Dek, tentang kebohongan-kebohongan tentang salib itu, Dek? Aku mau tanya samamu. Lari dari yang tadi, berarti yang tadi penebusan Yesus itu lari. Penebusan Yesus yang mana, Dek? Yesus yang mana, Dek? Enggak ada lagi bantahan. Yang mana, Dek? Yang tadi. mana yang harus saya bantah, Dek? Yang mana, Dek? Yang harus saya bantah? Yang mana, Dek? Yohanes 1 nomor 29 itu. Paling enggak gini, Anda mengakui bahwa Anda nggak bisa baca. Yohanes 1 nomor 29, Anda tadi Dek. mengatakan bahwa kami yang memberikan persembahan. Oh itu. Oke. Baik, Dek. Okay. Tak ajarin, Dek. Dek, diam dulu, Dek. Dek, kalau itu, sorry, saya lupa. Aduh, ayah sudah mulai melupakan adiknya ini. Dengarkan saya, Dek. Sorry ye. Ambil pulpen sekarang, Dek. Ambil pulpen. Kalau nggak ada pulpen, kau pakai ludah. Tulis di kertas. Nah, dengarkan ayah. Di dalam kitabmu, Ibrani 9 nomor 28, Dek. Di situ ada kata prospero, Dek. Kata prospero itu apa artinya, adekku? Itu artinya adalah dipersembahkan. Tetapi lagi-lagi lembaga lupa ayat Injil menipu kalian dengan mengatakan prospero itu artinya mengorbankan. Padahal bukan mengorbankan itu, Dek, tetapi dipersembahkan. Pertanyaan saya, adekku, siapa yang mempersembahkan? Dan dipersembahkan kepada siapa? Ayo, Dek. Kata prospero di dalam Ibrani 9 nomor 28 itu, Dek, di situ dijelaskan Yesus itu dipersembahkan. Pertanyaan saya, Dek, siapa yang mempersembahkan dan dipersembahkan kepada siapa? Anda kan bertanya, bukan kami yang mempersembahkan, kan gitu tadi kan? Nah, sekarang saya tanya, siapa yang mempersembahkan Yesus dan dipersembahkan kepada siapa? Bisa jawab, Dek? Kalau tidak bisa, Dek, tangga ada di sebelah kiri, Dek. Silakan. Gampang jawabnya itu. Silakan. Ayo, Dek. Kamu mau main-main dengan saya, Dek? Hah? Tentang penguasaan Bible? Kakekmu belum lahir, Dek. Saya udah tamat belajar Bible itu. Yang mempersembahkan si Bilisis dipersembahkan kepada Dewa Molok. Ayo jawab, jujur kau sekarang. Di mana Tuhan menginginkan persembahan manusia? Dan siapa yang mempersembahkan? Ayo, Dek, silakan, Dek. Bisa diam nggak, Jum? Iya, kan saya bertanya, Dek. Jawab dulu. Iya, gua jawab, Jum. Iya, silakan. Pakai data ya, Dek, ya. Santai aja, Jum. Iya, pakai data, Dek. Pakai data ya. Pakai data, silakan. Oke. Yang kedua, oke. Artinya cuma. Kok artinya, Dek? Saya minta data, Dek. Iya, saya Yesus Kristus dipersembahkan. Pertanyaan saya, dipersembahkan kepada siapa dan siapa yang mempersembahkan? Silakan, Dek. Silakan. Berani fokus lagi nih. Silakan. Saya justru mengarahkan Jangan kamu, emosi, Dek. Pak Det. Saya justru mengarahkan kamu, Dek. Silakan. Tenang, Silakan. Jum, tenang. Calm down, Jum. Tenang, Jum, tenang. Silakan, adekku. Ya, kalau lagi orang ngomong diam ya, Jum. Silakan, Dek. Saya mengarahkan bahasamu, Dek, supaya Jum. tidak gila, Dek. Oke. Nah, silakan. Jangan emosi, Jum. Jangan Saya nggak emosi. Kalau kau nggak jawab pertanyaannya, dikat lah. Nah, oke ya, Jum. Nah, silakan. Silakan. Pertama tadi jelas, inilah anak domba Allah yang Sudah ku jawab itu, Udah, Dek. ya. Itu Diam, perkataan Jum. pengarang, Dek. Jum, Saya tidak butuh Jum. pengarang, Dek. Yang saya butuh firman Tuhannya dan sabda Yesusnya, Dek. Juminten. Itu sudah levelmu naik dikit lah. Level naik sedikit. Dinaikkan sedikit. Levelnya dinaikkan sedikit. Naik level sedikit, naik level. Itu tadi sudah kuucapkan 2 kali loh, ku bilang. Yohanes 1 nomor 29 itu karangan penulis Yohanes, si wartawan itu. Bukan firman Tuhan dan bukan sabda Yesus, adikku. Yang saya minta firman Tuhannya dan sabda Yesusnya. Oke? Nah, sekarang Anda tidak akan mungkin menemukan data itu, adikku. Nah, sekarang saya minta aja, kan Anda sombong tadi tuh, mengatakan tuh tidak ngerti Bible tuh. Jadi saya jelaskan Ibrani 9 nomor 28 ada kata prospero, dipersembahkan. Pertanyaan saya, Dek, siapa yang mempersembahkan dan dipersembahkan kepada siapa daging dan darah Yesus itu, Dek? Silakan. Itu lu jawab langsung, nggak usah pakai pengantar, langsung. Prostero, ayo Prostero. Ayo Juminten, jawab, ngomong dulu. Biar lu pulas dulu, Juminten. La la la
Nggak jawab dia, nggak bisa jawab. Nah, kalau gitu memang perempuan lagi haid memang harus digituin. Oke ya? Coba jawab. Silakan. Konyolnya Anda, saya tetap mengatakan Anda konyol. Anda mengatakan kitab karangan Yohanes. Tidak menjawab, Dikat. Tidak menjawab. Tidak menjawab, Kitab Dikat. karangan Yohanes. Anda Tidak yang sama. menjawab, Dikat. Siapakah yang mempersembahkan Yesus dan kepada siapa Yesus dipersembahkan? Itu pertanyaannya. Prostero. Pendeta kok gini banget. Sorry ye, nggak ada jemaatnya. Saya mengulangi pertanyaannya Bang Juma biar Bang Juma nggak capek. Siapakah yang mempersembahkan daging dan darah Yesus dan kepada siapakah dipersembahkan? Silakan. Betul ya Bang Juma ya? Saya yang ulang-ulang biar Bang Juma nggak Iya, capek. Paman. Woi, buka mic-mu. Yang cuman kejar perpuluhan kau. Moderator. Diulang lagi Udah pertanyaannya, diulang sampai giginya rontok. Siapakah yang mempersembahkan daging dan darah Yesus dan kepada siapakah dipersembahkan? Oh, Persembahan, persembahan, terus siapa yang persembahan. Aduh, Juminten. Kepada siapa dipersembahkan dan siapa yang pula yang mempersembahkan? Dagelan nggak ada ilmu. Turun apa dia? Ditanya baik-baik kok. Dalilnya Ibrani 9:28. Yesus dipersembahkan. Pertanyaan saya, Dek. Yesus dipersembahkan kepada siapa? Dan siapa yang mempersembahkan? Jawab dong. Persembahan. Juminten, lu nggak bisa sholat kalau kayak gitu karena Allah lu nanti Dijawab. sholat. Kami nggak butuh ocehan. Kami butuh jawaban persembahan itu. Siapa yang mempersembahkan tumbal berupa manusia dan siapa yang menerima tumbal manusia? Jawab dong, Dek. Ayo. Ayo, Dek. Prospero. Iya. Prospero dalam bahasa Yunani. Iya, Prostero Artinya mempersembahkan. Siapa yang mempersembahkan dan Kalau kepada Prospero persembahan, kalau prosotan terjun bebas. Ayo terjun Iya. aja Pak Pendeta. Itu terjun belum bebas. apa-apa loh. Saya belum tanya yang 1 Korintus 5 nomor 7. Yesus disembeli, di situ dikatakan Yesus disembeli. Ayo. Siapa yang menyembeli Yesus dan untuk apa Yesus disembeli dan dipersembahkan kepada dipersembahkan kepada siapa sembelihan itu? persembahan. Mungkin dipersembahkan ke si Anu, Gurunda. Si Anu kayaknya nih. Akulah Kristus yang kamu sembah. Jawab, Dek. Jawab, Dek. Macetnya. Ada Jawab, kunci Dek. Inggris nggak? Kunci Inggris sama apa sih namanya itu kalau baut lagi macet? Apa sih namanya itu? Bingung dia banget. Biar licin, oli bekas aja deh. Bingung dia nih. Waduh. Macet. Iya ya, Yesus dipersembahkan kepada siapa ya? Dan siapa yang mempersembahkannya? Bingung dia. Bingung dia. Yang jelas di sini Dewa Molok. Seperti Bingung ini dia. nih. Bingung Seperti dia. ini. Iya, Dari awal Curhat dia. Kristen menyembahkan, mempersembahkan Dewa Molok. Yang Jawabannya, bukan Kristen loh, mana ditunjukin. jawabannya? Nangis. Mana jawabannya? Nangis. Prosperos ditembahkan kepada siapa? Udah jelas dari tadi. Mana Itu jawabannya? anak domba Allah. Mana jawabannya? Dari Allah. Yang mempersembahkan Dari siapa? Allah. Terus dia katakan Yang lagi, ini mempersembahkan siapa dan dipersembahkan kepada siapa? Ayo.
Woi, penyembah Kristus. Woi, Woi, jantungan dia. Kalau saya malu, saya kabur saya kalau Sebenarnya begini udah malu saya. Ya. jangan diturunkan Jangan sampainya diturunkan. dia. Tapi malu dia kabur, malu. Nah, Biarkan dia merasakan pahitnya dunia ini. jadi, oke. Biar dulu bunda, biarin aja dia merasakan pahitnya dunia ini. Pahitnya dunia akhirat itu. Gua jawab lagi Muslim. Pahitnya dunia ini. Diulang lagi pertanyaannya. Siapakah yang mempersembahkan dan kepada siapakah dipersembahkan manusia ini gitu. Dewa Molok. Jangan benar Rama yang jawab, jangan bantu dia biar dia macet. Biar dia merasakan malu di apologet Islam. Kesian. Malu. Nangis dia sudah nangis. Pahit Dia nangis ya. dia kesian dia. Ya Allah. Dia memang pahit deh, pahit. Akang, beliau ini pendeta. Pendeta guru. Oh, pendesta, pantas. Aduh. Dulu dia pendekar Bang Juma. Kala dalam kependekaran beralih profesi menjadi pendeta. Pendesta. Ya itulah. Ayo Dusta. Hancur kepada siapakah hancur perpuluhan. kepada siapakah Yesus dipersembahkan dan siapakah yang mempersembahkan dan kepada siapa dipersembahkan? Persembahan. Berat itu Bang Andi. Iblis Dalam hatinya begini, dalam hatinya begini. Ternyata orang-orang gereja nggak percuma ya sering nyebut-nyebut nama Bang Suma ya. Ternyata memang sama dia berat kali diskusi itu. Sulit kali kemudian mematahkan argumentasi gitu. Juminten, itu anak domba Allah Juminten. Nangis dia nangis. Nangis. Siapkan karung basah, siapkan karung basah. Yesus dipersembahkan kepada siapa dan siapa yang menerima persembahan itu? Yesus anak domba Juminten, Yesus anak domba Juminten. Dia ngatain Tuhannya sendiri ya binatang. Lucu orang ini. Tuhannya sendiri bilangnya anak-anak binatang katanya. Padahal pertanyaan kita sederhana loh. Kepada siapa Yesus itu dipersembahkan? Dan siapa yang menerima persembahan darah? Yang dipersembahkan oleh yang mempersembahkan itu siapa? Harus dong, kan dia dipersembahkan. Berarti ada yang mempersembahkan, ada yang menerima persembahan itu. Siapa? Siapa yang mempersembahkan darah manusia? Dan siapa yang menerima darah manusia? Dibuka mute-nya Pak Pendeta, dibuka. Wahai pendesta. Kelasnya kayak Jangan di-mute, jangan di-mute, biarin, jangan di-mute. moderator anak babi ya. Nah, jawab. Nah, kan Yang nge-mute anak mulutnya babi kan. ya. Mulai mulutnya. resminya Kalau yang nge-mute anak babi ya. Biarin jangan di-mute. Ya, yang nge-mute anak babi Nah, ya. coba teman-teman Pokoknya semuanya yang nanti ada di sini, saya kan bertanya, muncul kita kata diam ya. moderator mute, Yesus ya. dipersembahkan kepada siapa dan siapa yang mempersembahkannya? Jangan di-mute, buka mute-nya. Silakan Anda jawab, kami kasih waktu Anda 10 menit. Moderator Silakan. mute berarti moderator anak babi. Jangan Kita di-mute, diam ya. biarin. Ya, Kalau silakan ada 10 menit. yang mute berarti Allah itu bajingan. Kurang ajar sih ya. Pancing biarin aja nggak apa-apa. Memang begitu Kalau mulutnya Anda Kristen. katakan, Memang kalau begitu Anda mulutnya. mute lagi, berarti Anda yang mengatakan itu ya, bukan saya. Kalau Anda mute Diam, lagi, yang lain yang Muslim diam. Kita kasih kesempatan dia buktikan. Silakan. ya. Kalau Anda mute lagi, seperti tadi, Anda sendiri yang mengatakan, bukan saya. Paham? Oke. Kalau Anda bertanya dipersembahkan, Anda kutip Paulus yang Anda cintai, saya mengatakan bahwa anak domba itu milik Allah. Inilah anak domba Allah. Siapa yang memberi persembahan? Kalau siapa pemiliknya, itulah yang mempersembahkan. Logika sederhana.
Itu didukung dengan Yohanes 3:16 saya katakan tadi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga telah memberikan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes menunjuk dia mengatakan inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Anak domba Allah. Jadi kalau Anda bertanya itu persembahan siapa? Itu persembahan Allah. Diberikan Allah kepada kita untuk menebus dosa. Pemberian Allah kepada manusia sebagai jalan manusia untuk mendapat pengampunan dosa. Ada lagi yang Anda tanya, Slim? Juminten? Nggak terjawab ya, nggak terjawab. Oke, sekarang begini. Kalau Anda membaca Keluaran 29 nomor 14. Tadi ya, lu yang bilang kalau lu kayak gitu. Katanya sudah ngomong gantian. Pokoknya jangan turn off. Gua enggak. Ya, jadi kalau turn off lu yang bilang. Jadi tadi Anda mengatakan ya bahwasanya Tuhan yang mempersembahkan kan. Nah, sekarang di dalam Keluaran 29 nomor 14 Tuhan mempersembahkan tai sapi untuk tebus dosa. Pertanyaan saya, kedudukan tai sapi yang ada di Keluaran 29 nomor 14 yang dipersembahkan Tuhan, apakah sama kedudukan tai sapi sebagai penebus dosa dengan kedudukan Kristus yang nebus dosamu? Jawab. Keluaran berapa moderator? Potong aja telurmu. Nggak usah gitu. Potong telurmu moderator. Jual, kasih sama Itik. Aku cinta. Oke, keluaran mana berapa? Keluaran berapa Juminten? Tai sapi dipersembahkan untuk nebus dosa. Keluaran berapa Juminten? Kitabnya Yahudi diajarkan mereka untuk mempersembahkan tai sapi. Ya, masa kau nggak tahu sih? Masa kau nggak tahu? Masa kau nggak tahu? Nggak usah nangis gitu Juminten. Masa kau nggak tahu? Pendeta belum nggak tahu berapa tai sapi. Mana keluarannya biar gue bacain. Ya kau cari sendiri. Kitab Keluaran yang membahas tai sapi sebagai persembahan. Jangan kasih tahu. Jangan kasih tahu. Sedang syukran. Kita dengarkan penyembah tai sapi ini. Jadilah berakrobat. Kita dibilang berakrobat katanya. Di dalam kitab Keluaran sudah jelas-jelas tertulis kotoran sapi dibakar sebagai penebus dosa. Dia nggak tahu dalilnya. Mana ayatnya Juminten? Keluarin 29, keluarin 29. Jangan dikasih tahu, biar dia cari. Ini pendeta Pleon ini. Nggak berani kan? Nggak berani kan? Nah, ini mute lagi nih, mute lagi. Kalau mute lagi buang aja. Jadi teman-teman, dia tadi mengakui bahwa Yesus penebus dosa itu dipersembahkan oleh Tuhan dan diterima kembali oleh Tuhan. Berarti lucu dia. Apa Jum? Lu ngomong apa Jum? Kamu mengatakan bahwa Yesus itu adalah domba yang dipersembahkan oleh Tuhan. Tuhan yang mempersembahkan kan? Terus yang menerima persembahan itu siapa? Tuhan itu sendiri kan? Lalu siapa yang menerima persembahan? Diberikan tadi, udah diberikan anaknya yang tunggal untuk dosa. Dia yang mempersembahkan. Dia mempersembahkan anaknya. Untuk siapa anaknya dipersembahkan? Untuk siapa? Ayo. Belajar bahasa Jum. Iya, untuk siapa anaknya bahasa Jum? Untuk siapa? Dong. Tepuk tangan. Dengarkan teman-teman. Ternyata Kristen ini adalah dengar. Ternyata Kristen ini adalah penerima tumbal, teman-teman. Ternyata Kristen ini adalah penerima daripada korban manusia. Wow. Pernah nggak Anda melihat ada orang bawa sesajen ke pohon yang besar? Ternyata setannya mereka yang ada di pohon ini. Nah sekarang orang Roma
mempersembahkan darah tumbal di atas salib, ternyata ini adalah dipersembahkan kepada mereka ini, penerima tumbal ini. Wow, gila bro, penerima tumbal. Ya, biar dosanya dihapus Bang Juma. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Berarti Yesus itu korban yang ditumbalkan untuk dipersembahkan kepada kalian Kristen. Wow, 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 wow. Moderator Ini gila. Kupikir teman-teman, kupikir mereka ini Yesus itu ditumbalkan untuk dosa mereka. Ternyata bukan. Yesus itu ditumbalkan untuk mereka makan dan mereka minum. Parah. Sekarang di Keluaran 29 itu, ketika Tuhan memerintahkan mempersembahkan tai sapi, pertanyaan saya, tai sapi itu dipersembahkan kepada siapa? Mana ayatnya? Moderator, makmum. Hai, menderita dia di sini, menderita dia di sini. Enggak tahu datanya. Menderita dia di sini. Makhluk pelacur. Kok pendeta kayak gini? Mulutnya pendeta kayak gini. Di tab-tab layar, woi. Pelacur, kalau lu tenang lagi makhluk pelacur. Tab-tab layar, goyang. Ya. Kalau mute lagi makhluk pelacur. Di Keluaran itu, tai sapi dipersembahkan sebagai korban penebus dosa. Pertanyaan saya, yang menerima persembahan tai sapi siapa? Mana ayatnya? Iya, bom. Nggak berani kan? Siksa dia yang kasih tahu Bang Juma, siksa dia. Iya. Kosong. Oke, gua jawab ya. Iya, dari silakan. yang Anda katakan tadi. Apa itu jawabannya? Gua jawab pakai ayat. Ya. Oke, jangan di mute. Iya. Oke. Ya. Yang maknya pelacur jangan mute, moderator. Oke. Mulutmu anak babi. Anak babi, mulutmu. Yang maknya pelacur, pelihara mulutmu anak babi, anak asuh. maknya pelacur. Jaga mulutmu anak babi. Ini kau personal juga ya? Biarin Udah nggak Bang, layak, udah berbahaya, udah berbahaya nanti. Udah. Yang Masa anak pendeta babi nggak itu tahu dia. Keluaran Bang Juma, masa pendeta nggak tahu Keluaran 29:14? Yang ada dia tahu itu cuma bagian perpuluhan aja. Coba ya. Keluaran 29 nomor 14. Orang Yahudi diminta mempersembahkan tai sapi untuk dibakar. Pertanyaannya, persembahan ini diberikan kepada siapa? Menurut teman-teman yang ada di sini, persembahan ini diberikan kepada siapa? Kepada orang Yahudi lah. Bukannya kepada Tuhan ya? Siblisisis. Oh Tuhan. Mereka Ya boleh juga melakukan sih barangkali arah ke situ. Iya, mempersembahkan kurban kepada siapa? Siblisisis. Kepada Tuhan. Tuhannya. Keluaran 29 nomor 14. Mereka diminta untuk mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Imamat 1 nomor 2. Katakanlah kepada orang Yahudi apabila mereka ingin mempersembahkan kurban kepada Tuhan, hendaklah mereka mempersembahkan hewan ternak, domba, kambing, sapi. Dengar enggak jawaban dia tadi? Yesus dipersembahkan kepada siapa? Ya kepada kamilah Kristen. Coba. Mereka merasa Tuhan. Orang kalau mempersembahkan ayam ke sungai, kepada siapa dipersembahkan itu? Penghuni sungai. Orang mempersembahkan sesajen ke pohon, persembahkan kepada siapa? Penghuni pohon. Pohon. Orang Yesus dipersembahkan kepada siapa kata dia? Kristen. Kepada dirinya, kepada Kristen. Berarti mereka ini adalah penerima tunggal. Mereka ini setan semua. Merasa Tuhan dia. Merasa Tuhan sehingga layak dia, orang Roma, mempersembahkan tumbal untuk mereka. Alamak. Kasihan. Pendeta betul itu tadi? Iya, pendeta itu, pendeta betul. Alamak. Emang enak pendeta diade-adein. Iya dek.
Muncul knalpot bocor. Silakan Bang Andi. Pendeta minta data ke Banyuma. Masa ada pendeta begitu nggak tahu data? Bang Andi yang kayak gini kok dinaikkan lagi, ini gak ada ilmu. Blokir aja, turunin. Daripada nggak ada hotel buat mainnya, coba cari lagi. Buat diisi waktu sambil nyari. Pendeta kok begitu banget, mulutnya kotor ya. Emosi dia. Kotor banget mulutnya itu pendeta itu. Bos, hehehe. Aduh, ini ada musik ini. Aduh. Ya itu. Kurang asam. Sabar ya teman-teman, ada musik nih. Sabar dulu ya. Apa? Bunda Rahma tidur ya udah. Bunda Rahma udah tidur. Bang Andi, aku izin promosi dulu dong. Ini Bang Andi. Bunda Rahma, promosi dulu dong sedikit. Biar follow 3.000 manusia ini. Nah, ada paus satu lagi. Masya Allah. Keren. Keren. Alhamdulillah. Syukran, Masya Allah. Panjang umur, sehat selalu, Bang. Amin. Takut yang ngasih. Oh, Bunda Mila. Bukan. Ya, buat teman-teman, Oke, silakan teman-teman, di follow akun Bunda Mila ya. Ini nih, saya gede ini akun Bunda Mila. Silakan di follow ya, teman-teman. Yang 2,8 silakan di follow ya. Ini baru satu. Nggak begitu 170 caranya, nih. Kang. Ini yang lagi Bunda Mila Apa? digedein ini, silakan kita persembahkan akunnya Bunda Mila. Ini menerima persembahan. Persembahan Anda adalah di follow sebagai bentuk persembahan. Gitu dong. Terima kasih sahabat-sahabat semua. Emang Api the best. Emang Gurunda ini best. Terima kasih, Bun. Biar setiap pagi saya dengerin kuping saya nih panas. Ikut bantu ketik-ketik di bawah. Itu ada yang menghujat, ada yang menghina, perbuatannya negatif semua. Aduh, saya ada rekaman tapi nanti di belakang layar aja ya Gurunda. Siap. Rekaman-rekaman yang aduh ya Allah. Bunda, nanti kan bulan depan mau jumpa pen dengan Gurunda Juma. Siapa tahu Bunda mau sodako beli kaos anaknya Gurunda tuh. Jualan kaos ya, anaknya Gurunda. Borong bun. Bunda juga janji loh mau kurban di Nur Maulida loh, teman-teman. Ya, itu yang saya mau omongin itu kurban itu. Boleh lah nanti. Oh ya, boleh. Kebetulan saya panitianya nih. Silakan. Masya Allah. Berarti masuknya kemana tuh akunnya? Ke nomor rekeningnya Makassar Mualaf Center Indonesia. Nanti saya WA ke Bunda nomornya. Spill ya. Ya. Ini berisik ini satu Bulan apa Tunggu sih? dulu, Bulan 6 ya? Bulan 6 ya, Gurunda? Bulan 6, Bun. Ya udah bulan 6 nggak apa-apa lah. Insya Allah. Amin. Ya udah sekali saya umumkan deh. Teman-teman yang ingin Idul Kurban dipusatkan di Masjid Nur Maulida, kantor pusat API di Bolangi, Sulawesi Selatan, binaannya Bang Juma. Seperti tahun-tahun sebelumnya, tahun ini insya Allah kami akan mengadakan juga kurban. Silakan yang mau kurban hubungi saya. Rekeningnya rekening Makassar Mualaf Center Indonesia. Nomor rekeningnya 401 ditambah 3000 ditambah 171 tambah 73 Bank Tabungan Negara. Ditunggu ya teman-teman. Boleh patungan, boleh sendiri-sendiri. Begitu kira-kira ya. Ya Bang Handi, makasih Bang Handi. Ternyata kalau ini sudah berapa tahun itu kita videokan, ternyata ditegur sama YouTube. Gak bisa sembelih sapi ya. Kenapa ya? Di blur Banyuma. Darahnya di blur, Gurunda. Di blur. Darahnya di blur. Karena dia langsung merah loh. Makanya dihapus. Iya, dolar merah. Kalau itu nggak bisa diedit loh, itu nggak bisa diedit. nggak bisa. Enggak, kalau sapinya udah dibawa, ya nggak usah disuting dalam penyembelihannya aja. Yang penting kan waktu masih Di blur hidup aja, Banyuma. pas video di blur lagi nanti. Ya di blur. Iya, Insya Allah. Jadi teman-teman sekali lagi tolong di follow Bunda Mila ya. Ayo yang 2000 sekian nih. Ayo kawan. Di follow Bunda Mila.
Terima kasih yang sudah follow-follow. Follow juga yang di atas ya, Pak Dance, Guru Dance. Semua yang di atas di follow ya, teman-teman. Kemarin ibu dari orang Makassar ya, Bang Juma, ya tinggal di bawah Keraing itu. Rumahnya bagus banget tuh di bawah Keraing, Bang Juma. Beliau tinggal di Jerman udah 12 tahun. Ibu. Nggak mau disebutin namanya dia. Hamba Allah aja katanya. Gurunda, Siap. ini saya menuju celebration my birthday tanggal 5 kemarin. Hari ini sama IWSS. Itu IWSS itu singkatan dari Ikatan Wanita Sulawesi Selatan. Kebayang nggak tuh? Wah, Jadi keren, nanti Masya Allah. banyak nih nanti. Ini sekarang nih saya lagi menuju ke sana. Salam ya Bun ya. Jadi sama ibu-ibu Sulawesi Selatan, ada yang dari Jeneponto, ada yang dari mana-mana itu. Kalau Gurunda dari mana? Nanti saya sampaikan salamnya. Oh, saya punya guru dari Makassar. Makassar aja Bun. Makassar ya. Iya. Nanti saya gitu ya. Dan yang Iya. mereka bingung nanti. Oh, Bunda Mila bisa ngomong bahasa Makassar. Perkenalkan aku juga, Bun. Boleh, nanti kalau saya live ikutan dong. Sebentar lagi saya live juga. Oh, Bunda Rama Ya. diperkenalkan Bunda, bilang aja siapa itu Bunda Rama? Bilang Bunda Rama Batu Tator. Jangan dong. Itu kan sahabat saya. Apa sih? Bang Andi memang. Batu gimana Bunda Rama? Batu Tator toh? Kalau Ya, bentar buat teman-teman yang ingin ikut jumpa pen sama Gurunda Juma nanti bulan depan ya di Jakarta. Syaratnya harus memakai kaos ini nih, seragam kaos ini. Yang belum beli kaos ini ya, belum order, silahkan hubungi ke saya. Kang. 081 21 474 9002 ya. Saya ulangin 081 tambah 21 474 tambah 9002. Silakan order ke saya ya teman-teman ya. Karena syaratnya harus memakai kaos ini ya. Silakan. Kok bulan depan Kang, bukannya nanti ulang Itu tahun? kalau September itu nanti milad, kalau itu beda lagi acaranya. Oh, Milad itu di Makassar. oke. Silakan teman-teman. Jadi follow-follow Ini ya, kayaknya tinggal teman-teman. sedikit lagi nih, tinggal 30 lagi nih. 30 kali 200. Berapa? Berapa ya? Silakan lanjut diskusi. Ada Pini Muslim apa Kristen sama Wan. Wandi sama Vini, silakan. Ini apa sih selalu pengen wajahnya ganteng gitu loh, nggak usah kali, nggak bisa samain wajah diganteng-gantengin, aslinya mau waduh, ganteng juga tapi. Wandi, Siapa? silakan. Wandi mau ngomong nggak? Pini tuh Pini. Oh, Andi di atas. Aduh. Kok nggak berani kalian naikin aku? Komen siapa pangeran? Naik. Pangeran terakhir kok siapa? Memang dia request, coba request. Jangan musik mau ngerusak YouTube. Oh musik. Oh. Ya musik tadi nggak benar. Kalau yang ini siapa ini? Repan. Halo. Ya, silakan. Muslim Kristen, Bang. Bang. Jangan disalib, Bang. Saya Islam. Siapa yang mau nyalip situ enggak lah. Emang kita tukang Ya, salib enggak? Saya Islam. Ya, ada mau disampaikan, Bang? Nggak ada, salah pencet tadi. Oke, makasih, Bang. Oke, makasih. Kupikir kita panitia penyaliban. Kita kurban. Ya siapa Kurban. tahu Idul curiga. Adha. Udah, gantian. Panitia kurban Idul Adha. Nah ini ada penghujat nih, ini penghujat satu. Dirman. Ada penghujat nih. Penghujat. Assalamualaikum. Apa? Kita siram air panas? Atau Buset. Salam ya ahli neraka. Assalamualaikum. Assalam. Apa sih salam?
Salon tutup, Saya mau udah nanya malam. sama Gurunda. Boleh saya nanya sedikit nggak? Boleh. Kalau kayak saya berdonasi, ikut have fun, ikut ceria gitu, bukan ceria, ikut apa pun namanya pun, kita ikut happy, ikut mendukung, mensupport Gurunda. Saya ngefans, saya pokoknya inilah ikut serta kepengen apapun yang Penggemar. bisa saya lakukan walaupun cuma secuil. Itu menurut Gurunda itu riak nggak? Enggak, Bon, yang penting niatnya memang untuk happy, bukan untuk pamer. Memang hobi memang kan? Karena Saya benar-benar nggak mau soalnya kalau sampai ada terbersit ria, dan saya kan selalu minta tolong rekam layar atau PT-PT. Itu maksudnya tuh biar saya bisa share lagi ke, kan yang lihat TikTok ini sekali selesai tutup kan, nggak akan bisa diulang lagi, Gurunda. Betul. Tapi kalau ada PT-PT-nya, saya teman Kristen banyak seperti si Nurmawati, perempuan Kristen itu kadang-kadang suka DM ngasih tahu ini. Nah, dia kan jadi juga melihat kan, mereka melihat bahwa nih orang Islam nih bersedekah, nggak pelit, nggak ini. Itu juga menurut saya tuh buat menarik perhatian mereka bahwa di Islam itu segitu kompaknya kita kalau dalam berdakwah, apapun kita bisa lakukan. Itu bisa kan begitu ya, Gurunda ya? iya bisa. Yang penting niatnya benar-benar ikhlas, Bun. Maksudnya bukan karena ingin dipuji dalam arti kata negatif. Oh enggak, jauh. Iyalah. Segitu mah nggak ada apa-apa. Benar, nggak ada manfaatnya kan, betul, Bun. Nggak ada manfaatnya sama sekali. Siap. Boleh, Bunda, boleh. Amal jariah itu, Bunda. Lanjutkan. Ya, siap. Apalagi kalau sering-sering paus, tambah hebat. Udah rahmat. Ya kan? Enggak ya? Salah ya? Jangan Lanjut. kayak nonton Ya, ini TikTok si tuh, Kepdes nih, Kepdes. Cap deh. Wih, Ganti kepret. Ya, shalom. salon udah tutup. Salon Ya, pas. shalom. Salon pas. Apa, Bang? Silakan. Iya, saya mau nanyakan Anissa Apa? 82 bisa? Anissa 82. Oh, aku pikir kamu pertanyakan kenapa Tuhanmu terkutuk. Galatia 3:13. Saya mau nanyakan Anissa 82, Bunda Rahma kurban poligami. Nih, poligami dibawa. Ini kan ajaran Apa? itu kan ajaran kalian. Emang di agama walaupun ya, gak apa-apa, itu salah satu solusi. Kalau di Islam Gak itu apa-apa. Allah yang memberi kita kelonggaran, memberi kita Tapi ini pilihan. juga. Kalau di Kristen enggak, babak belur pun, dengar Bang, di Kristen itu babak belur, bonyok pun itu seorang perempuan nggak bisa minta cerai, nggak ada keadilan. Babak belur. Kalau kita di Islam itu sangat dimuliakan perempuan ya, diberi Berarti hak Salomo lah, untuk berarti- memilih. Iya, Kalau berarti kan Kristen, aduh nggak bisa Bang, kecuali berzina baru bisa ya pisah. berarti gini loh Bunda. Berarti Bunda Ya tahu walaupun Salome. kamu ya Tahu Salome Bunda? Salome. kok bisa? Bagaimana kok dibilang Salome apa? Salome itu kalau banyak laki-laki yang nusuk. Kalau satu istri, satu suami. Oh, iyalah, Kalau tadi cuma kan- satu suami mana banyak? Iya, Apa Bunda. istrimu banyak suaminya? Yang dikatakan Apakah yang poligami istrimu itu banyak Salome. suaminya sehingga kau bilang istrimu Salome? Loh, poligami itu bukan banyak suami. Bukan banyak suami. Kalau poligami, laki-laki diperbolehkan menikah lebih daripada satu, tapi itu bukan keharusan, bukan kewajiban. Itu solusi kalau dia mau anak atau dia apalah. Gak semudah itu. Kalau istrimu Salome, kau sebut istrimu Salome, berarti banyak laki-laki yang nusuk istrimu. Itu Salome, laki-laki yang banyak nusuk, banyak suaminya, poligami istrimu itu banyak bukan. suaminya. Kalau itu diperbolehkan di Kristen ya oke. Sedangkan hewan aja di Kristen itu diperbolehkan. Tuh menikah di gereja itu hewan.
Sesama laki-laki pun itu tusbol, pantat dengan pantat kah? Ah, itu Kristen. Kalau kami nggak udah, Bun, bisa, nanti rungkat, nggak Bun. bisa seperti Kristen. Udah, Bun, Maaf, nanti Bun. rungkat. Ya udah diturunin aja. Nanti rungkat Bunda. Ya, saya kita tendang. ya kita kan Ya memang kau, Udah, saya turunin. memang kau otakmu otak bejat. Kau penghujat dipelihara. Enggak dipelihara, Kau makan Bun. tuh. Siapa itu? Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rabbi, ampuni hambamu ya. Dan Oten, sadis loh kalau kita bahas Bibelmu itu. Bapak dengan anaknya, saudara dengan saudara. Aduh. Ya, izin ya, sementara menunggu Oten, apa boleh? Silakan Pak Dance. Ya. Iya, terima kasih ya. Ada beberapa ayat dalam Bible yang saya ingin bacakan ya. Sehubungan siapa Yesus itu sendiri. Nah, Matius pasal 23 ayat 9. Sebelum saya lanjut, apa suara saya kedengaran? Halo, halo. Suara saya kedengaran? Bagus. Oh ya, terima kasih. Ya. Matius pasal 22 ayat ya, Matius pasal 23 ayat 9. Jangan menyebut siapapun bapamu di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di surga. Nah, pengertian Bapa di sini adalah sesembahan. Yesus telah menegaskan jangan menyebutkan sebarang sesembahan di bumi ini. Termasuk dirinya dilarang disebut Tuhan. Dilarang disembah. Kenapa? Karena hanya satu sesembahan yang ada di surga. Nah, sesembahan ini tentu sama dengan keyakinan Yahudi yang tidak pernah nusul atau turun menjelma menjadi manusia. Sang pencipta di langit, di surga, dan para nabi itu adalah ciptaan. Nah, saya comparekan pada Matius pasal 21 ayatnya yang ke-9. Orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Pada ayat 9 ini ya, ada dua hal yang sangat penting. Yang pertama, ternyata Yesus didoakan oleh orang banyak. Karena kata Hosana artinya menyelamatkan. Nah, sehubungan dengan kamus yang diterbitkan oleh Lai menerjemahkan berilah kiranya keselamatan. Lalu saya terjemahkan berilah kiranya keselamatan bagi anak Daud. Siapa anak Daud itu? Anak Daud itu adalah Yesus. Jadi di sini Yesus sementara didoakan oleh orang banyak pada Bible ini. Kenapa harus didoakan? Karena Dia adalah utusan dan Nabi, umatnya harus mendoakan pimpinannya atau nabinya. Nah, saya ingin comparekan juga ini pada 1 Korintus pasal 15 ayat 24, 26 dan 28 ya. Maaf ini kebanyakan ayat, tetapi ini sehubungan dengan apa yang saya telah sampaikan tadi. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Ternyata dalam Bible ini menerangkan bahwa suatu saat Yesus menyerahkan kekuasaannya. Ya, yang dimaksudkan kekuasaannya ini ketika Dia selesai melakukan pekerjaan di bumi ini, maka Dia menyerahkan kekuasaan kepada Tuhannya. Nah, ternyata Yesus berdasarkan Bible ini ya
hanya diberikan otoritas selama dia di bumi ini. Nah, saya bacakan ayatnya yang ke-26. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Nah, pengertian musuh yang terakhir yang dia binasakan artinya dia mengalahkan maut. Dan berdasarkan fakta pekerjaan yang terakhir yang dilakukan oleh Yesus, bahwa dia tidak dapat dikalahkan oleh kematian. Artinya dia hidup, dan dalam posisi hidup dia diangkat ke langit. Nah, kita akan buktikan bahwa kekuasaan yang diberikan oleh Bapaknya itu hanya berlaku di bumi ini. Kita akan membaca ayatnya yang ke-28. Namun kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya. Ternyata potensi dan apa yang dilakukan oleh Yesus, termasuk kesuksesan, menyembuhkan bermacam-macam sakit penyakit, bernubuat, itu adalah otoritas Allah di dalam dia. Itulah sebabnya Lukas pasal 4 ayat 1 dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, mari kita melihat kalimat selanjutnya. Supaya Allah menjadi semua dalam semua. Dalam bahasa asli, ya, bahasa Yunani ada hubungan supaya ya pemerintahan itu di atas kendali Allah. Jadi di sini Yesus tidak lagi diberikan otoritas. Lalu bagaimana ya kesinambungan kepemimpinan Allah? Nah, setelah Yesus naik ke sorga, berdasarkan Bible, Kisah pasal 2 ayat 4, orang banyak dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi yang menjadi ya penyambung otoritas yang dari Yesus dialihkan kepada Roh Kudus. Apakah hanya para nabi yang dikuasai Roh Kudus? Tidak, semua orang percaya, termasuk ya Bang Suma, Bunda Rahma, dan Bunda Milan, semua dipenuhi Roh Kudus. Berdasarkan fakta ini, Yesus telah menyerahkan otoritas itu, sehingga segala sesuatu hanya ada satu perintah dari langit, yakni dari Allah. Ketika Muslim itu Tuhan izinkan ada di muka bumi ini, sehingga Muslim menyebutkan Bismillah dalam nama Allah. Ini mengingatkan kepada kita, segala sesuatu untuk Allah, dan segala sesuatu otoritas dari Allah sepanjang zaman. Demikian, silakan tolong ditambahkan. Lah, pada diam. Disambut dong itu siapa ini? Medusa. Medusa. Yang baru naik, Medusa, silakan. Medusa. Medusa yang naik kok diem baik. Cuman kami di sini ya teman-teman ya, diskusilah pakai akal sehat, pakai data, begitu loh. Pertanyaan berbahasa Indonesia jelas, jawabannya kemana-mana. Malah balik menghujat.
Hujat banget loh tadi pendeta itu. Sembahan kita dikatakan begitu. Nauzubillah min salik, orang kayak begini. Dia memang mereka ini sudah bersahabat dengan iblis sih gitu. Dia menghujat sembahan kita, tapi di dalam terjemahannya dia pakai. Luar biasa kan mereka ini. Dia hujat tapi dia pakai. Kemudian dia salah gunakan. Jadi hujatannya double-double, kuadrat gitu. Ayolah diskusi itu berdasarkan topik, berdasarkan data gitu. Halo, selamat pagi. Karena diundang ya aku terima aja. Udah pagi banget nih, hebat sekali. Apalagi nih? Kenapa? Pagi bahas kitab suci. Siapa yang bahas? Itu Siapa tadi, yang membahas? kan tadi bahas kitab suci tadi. Memang kitabmu suci. Ikuti suci, Injil itu. Suci kitab dari bro. mana? Suci dari mana kalau berdasarkan penelitian? Emang suci itu? Oh, gini bro, memang kitab suci itu hebat ya. Injil itu ditulis teratur sesuai penelitian, kronologis, lengkap, Paulus bro. berkata nih, aku berkata bukan berdasarkan firman Tuhan. Artinya apa? Perkataan Paulus Literatur itu tidak bukan di situ, suci. bukan di tulisan Paulus bro. Kenapa? Itu yang saya sebut itu bukan di tulisan Paulus itu. Tulisan Paulus itu, Paulus berkata literatur itu. bukan berdasarkan kitab suci, Jelas, firman Tuhan. Saya ajari Anda kitab suci ya. Kitab suci itu, Bible itu. Kau baca terdiri dulu dari ini, kitabnya para kau baca. nabi dan para rasul bro. Kau baca, kan saya bilang tadi Bukan pakai hanya data. satu, bukan hanya satu. Ini 2 Korintus 11 nomor 17. Saya bacakan ya. Diam dulu di tempat, saya bacakan. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan. Paham sampai sini? Kayaknya Anda pembenci Paulus. Aku tidak bahas kitab Paulus tadi. Katanya tadi Bible-mu, memang Bible-mu nggak ada tulisan Paulus masuk? Iya ada, tapi yang Nah, pembahasan ada. bukan Kan udah bercampur. Nah, saya kasih datanya ya. Diam dulu. Tadi kan dibahas. Diam. Makanya kalau saya dari awal tadi ngomong tuh, ayo pakai data kalau diskusi. 2 Korintus 11 nomor 17. Saya baca lagi nih. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai orang yang berkata menurut firman Tuhan. Jadi perkataan Paulus bukan firman Tuhan. Percaya atau tidak? Jawab. Percaya atau tidak? Kalau bukan firman Tuhan berarti bukan kitab suci, coy. Apa sih kamu ini? Diskusi pakai data kayak gitu. Siapa suruh lu naik? Giliran gue yang hajar lu. Mana ada Bible kitab suci? Kalau disucikan iya. Mana kesucinya? Mana sucinya? Darah Yesus suci gitu. Lukas 1 nomor 1 ya, kau baca sampai ke bawah itu Lukas itu menulis berdasarkan penelitian dan menanyakan saksi-saksi, kemudian dia bukukan agar berguna bagimu. Laporannya kemana? Ke Theophilus, bukan kepada Kristen.